Selamat datang di channel Uxia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 6. Keluarga Tang, kediaman 7 putra Tang Fangzu. Tuan, bawahan saya baru saja ke kediaman Tang Yi, tetapi Tang Yi tidak ada di rumah. Bahkan Tang Jiuxie dan 3 klan yang dikirim tidak memiliki jejak. Namun, bawahan menemukan jejak pertempuran di luar rumah. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kediaman Tang Yi. Melihat laporannya, Tang Fangzu sedikit mengernyit. Tang Yi tidak mati, dia tidak bisa tidur di malam hari, dan ketika dia memikirkan pandangan sentimental Tang Lian pada Tang Yi, Tang Fangzu merasa jengkel. Kenapa? Kenapa dia Tang Yi? Mengapa pemborosan mendapatkan bantuan dari Tang Lian? Karena itu, hari ini ia mengirim Tang Jiuxiang untuk dengan sengaja memprovokasi Tang Yi, menyebabkan konflik, dan mengambil kesempatan untuk membunuh Tang Yi. Dia sudah mengatur setelah Tang Jiuxiang. Selama Tang Jiuxiao membunuh Tang Yi dan mengambil inisiatif untuk membunuh putra leluhur, maka keluarga Tang Jiushuang akan baik padanya dan akan memberikan yang tak terhitung jumlahnya harta emas dan perak, biarkan keluarganya menikmati kemuliaan dan kekayaan seumur hidupnya. Karena kondisi inilah Tang Jiushuang sangat berani sehingga dia berani melakukan sesuatu dengan putra patriark. Tapi, Tang Jiushuang tidak membunuh Tang Yi, konon Tang Lian pergi untuk memberi obat Tang Yi. Tang Fangzu, yang sangat marah, segera mengirim Tang Jiushuang untuk membuat pisau. Pasti akan membunuh Tang Yi. Inilah sebabnya mengapa Tang Jiushuang berani masuk ke rumah Tang Yi dengan keadilan dan integritas, dan berani menyerang putra bapa leluhur. Namun, baik Tang Yi maupun Tang Jiushuang telah tiada. Untuk beberapa alasan, Tang Fangzu memiliki firasat yang tidak diketahui di dalam hatinya. Periksa untukku, untuk melihat orang-orang saat lahir, untuk melihat mayat di saat kematian. Apakah itu Tang Yi atau Tang Jiushuang, aku akan melihat orang-orang mereka atau tubuh mereka. Bahtera Tang berkata dengan dingin. Iya. Beberapa pria merespons. Tang Laoba, kamu juga ikut. Tampaknya belum nyaman, Tang Fangzu menoleh ke seorang pria yang kuat dalam jubah Xing Yi dan memerintahkan. Raja ke-8 Tang, kaki anjing pertama dari Tang Ark, telah ada di sekitar Tang Ark sepanjang tahun, prajurit bintang 9. Hanya satu baris jauhnya, dan Donald Tang memasuki tahap pembagian perang. Dikatakan bahwa ia juga memiliki seni bela diri kelas atas Huang, yang sangat kuat. Tang Laoba pernah diklaim tidak terkalahkan di bawah divisi perang, jika bukan jenius tak tertandingi dinasti Tang, putra ketiga Tang, yang lahir di tingkat yang sama, mengalahkan Tang Laoba di tingkat yang sama. Pada saat ini, Tang Laoba bahkan dapat menggantung gelar yang kuat ini. Story continues below. Iya, Tuan Muda. Tang Laoba juga merespons, dan sosok seperti menara memasuki malam dengan beberapa orang asing biasa. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh ular kulit monster tingkat pertama, mendapatkan 50 poin pengalaman. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi maju, level saat ini, prajurit. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan hadiah langkah hantu, secara permanen meningkatkan kecepatan sebesar 5 poin. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan obat sakit emas kecil. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan pil kekuatan. Setelah beberapa saat, Tang Yi membunuh ular bunga kelas 1, dan sistem ini mengeluarkan serangkaian suara cepat. Mendengar suara cepat ini, Tang Yi akan meledak dengan bahagia. Tanpa diduga, ia membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk melakukan perjalanan ke dunia ini, dan ia bangkit dari bahan limbah yang tidak dapat diolah ke tingkat divisi perang. Kecepatan ini hampir seperti roket. Kesenangan yang ditingkatkan benar-benar membuat ketagihan. Lihat atribut karakter. Pemain, Tang Yi. Level 10 prajurit. Pengalaman, 30/10.000. Nilai God of War, 10. Gongfa, mengandalkan tanah longsor. Keterampilan, tinju dasar, pisau dasar, pedang dasar. Metode tubuh, langkah pantom. Keterampilan akhir, jam mountain split level 1. Subprofesional, alkimia, penempaan, boneka. Lihatlah pantom walk yang baru.
Buka antarmuka Phantom Walk. Langkah Phantom, ketika bergerak, itu dapat meningkatkan kecepatan gerakan pemain, menarik serangkaian hantu di belakangnya membuat orang-orang terpesona dan tidak dapat menemukan tubuh. Dasar, 3 hantu dihasilkan. Melihat keterampilan ini, Tang Yi berteriak tepat waktu, ditambah dengan operasi mata langit dan api 3000 yan, itu hanya perampokan, setelan jas 3 potong untuk merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Dapat berlari dan mengejar. Tak terkalahkan. Lihatlah barang-barang lainnya. Obat sakit emas kecil, setelah digunakan, dapat mengembalikan 30% volume darah pemain dalam 5 detik. Pils kekuatan, meningkatkan kekuatan pemain secara permanen sebesar 1. Berbaring palung. Hal baik. Apa yang paling mengerikan dalam game online? Cerita bersambung di bawah ini. Bos. Tidak. NPC. Salah. Pemain. Tidak baik-baik saja. Adalah pemain yang bisa minum darah. Bahkan bos yang kuat dapat ditekan di depan pemain yang bisa minum darah. Bisa minum obat, pemainnya tak terkalahkan. Obat sakit emas kecil dapat memulihkan 30% volume darah dalam waktu singkat 5 detik. Dia menyesap ketika dia sering mati, dan dia bertengkar dengan peri. Apakah ada kayu? Adapun pil kekuatan ini, bahkan lebih menakjubkan. Obat-obatan yang secara permanen dapat meningkatkan nilai tubuh manusia adalah harta yang tak ternilai, bahkan jika hanya sedikit daya yang ditingkatkan, mereka berharga. Tang Yi mengambil pil kekuatan tanpa ragu-ragu. Meski hanya bertambah 1, tetapi pada saat ini Tang Yi masih bisa merasakan bahwa kekuatannya adalah titik lain. Jika ada lebih banyak obat seperti itu, bukan tidak mungkin bagi masa depan untuk membuka gunung dan puing-puing dengan tangan. Bunuh. Tang Yi menjadi lebih sulit dan lebih dalam ke hutan Feng Yue. Pada saat ini, serigala raksasa perak cerah muncul di depan Tang Yi. Suatu hari operasi mata hilang. Ding. Nama, Blaze Wolf King. Level, 17 monster level kedua, bos level perak. Deskripsi, serigala kepala serigala peledakan sangat cepat, dapat menyemprotkan puluhan bilah angin dalam sekejap untuk menyebabkan kerusakan pemotongan yang sangat kuat. Penghakiman, mengancam menengah ke atas. Bos. Setelah membaca sifat-sifat serigala raksasa perak ini, Tang Yi sangat senang, dan kemudian wajahnya tenggelam lagi. Karena dia menemukan itu di belakang serigala raksasa perak, ratusan serigala ledakan muncul. Ratusan serigala ledakan menatap mata merah, mengikuti di belakang Raja Serigala Ledakan, mencari bau berdarah. Banyak. Awalnya, hutannya lebat, dikelilingi oleh sekelompok besar serigala peledakan, tampaknya lebih ramai. Udara penuh dengan rasa kekerasan. Tang Yi membeku sesaat, melihat ratusan sosok hitam di belakang serigala raksasa perak, melangkah keluar dan berhenti, dan hati yang ingin membunuh umpan juga dituangkan ke dalam panci berisi air dingin. Cerita bersambung di bawah ini. Belum lagi lebih dari 100 serigala ledakan, Raja Serigala Ledakan Perak sudah cukup bagi Tang Yi untuk minum pot. Raja Serigala tingkat kedua masih bos kecil, dan kekuatannya jelas luar biasa. Bagaimana melakukan? Mundur atau tidak mundur? Jika dia ingin mundur, dia baru saja memperoleh langkah Phantom, dan masih tidak apa-apa untuk melarikan diri dari kelompok serigala peledakan ini, tetapi sangat disayangkan bahwa begitu banyak pengalaman yang terlihat. Selain itu, ini adalah bos pertama yang dia temui, dan saya tidak tahu apakah itu akan meledak hal-hal yang baik. Sangat disayangkan untuk menyerah begitu saja. Tetapi jika Anda tidak mundur, metode apa yang harus digunakan untuk menangani kelompok serigala peledakan ini dengan bos kecil? Aku memilikinya. Berpikir, mata Tang Yi tiba-tiba menjadi cerah dan pikirannya menyala dengan cerah. Benar. Mengapa Anda lupa itu? Teknik penutup. Gunung itu runtuh. Gunung Clifford, keterampilan utama pemain, dapat tumbuh. Tingkat 1. Kemahiran, 0/10. Persyaratan rilis, God of War bernilai 10 poin. Efek skill, panggil pedang gas hemoragik dan hantam tanah dengan keras, menyebabkan gelombang kejut skala besar untuk menyerang musuh di tanah,
dan magma darah panas yang dikeluarkan dari tanah akan memiliki beberapa kerusakan terbakar, kisaran serangannya 10x10. Kekuatan skill sama dengan kekuatan pemain X2. Skill ini, bukankah skill ini sangat cocok untuk situasi ini? Tang Yi mengaitkan sudut mulutnya, menunjukkan senyum yang sangat cerah. Chapter 7. Serigala ledakan sekarang siap untuk pergi, siap untuk menagih manusia di depan Anda. Oh. Atas perintah Raja Serigala Ledakan Perak, banyak tokoh kuat berbaris, dan kemudian menembak. Serigala ledakan menyerang Tang Yi dengan ketat dan tertib di bawah mobilisasi Raja Serigala Ledakan, satu gelombang demi gelombang, itu datang seperti air pasang. Dihadapkan dengan begitu banyak serigala ledakan, serangan yang begitu ketat dan teratur, di belakangnya, ada Raja Serigala Ledakan yang tersembunyi dalam kegelapan menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika Tang Yi adalah orang biasa pada saat ini, bahkan jika ia adalah seorang prajurit bintang 1, itu hanya nasib menunggu. Tapi apakah Tang Yi orang biasa? Tidak, dia memiliki sistem Ares. Mulai dulu untuk menjadi kuat. Baiklah, lalu biarkan kelompok binatang buas Anda mencoba kekuatan keterampilan finishing saya. Tang Yi melangkah mundur sedikit untuk memastikan bahwa serigala ledakan berada dalam jarak 10 meter kali 10 meter dari tubuhnya, kemudian, tangan kanannya ditahan di tangan virtual untuk mengaktifkan skill. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi tidak tahu mengapa dia ingin membuat genggaman virtual. Mungkin, keterampilan ini awalnya untuk mengambil senjata. Saya terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat ini, Tang Yi telah meninggalkan tinjunya di pinggangnya, tangan kanannya terangkat tinggi, dan dia melompat ke udara. Kemudian tangan kanannya menyentuh tanah di depannya. Hentikan. Gunung rusak. Boom. Mengambil Tang Yi sebagai asal, di tanah 10 meter kali 10 meter di depannya, retakan besar muncul dengan suara gemuruh, dan magma panas menyembur keluar dari retakan, dan sekelompok api merah tua seperti angin kencang menyapu sepanjang. Seluruh jajaran yang tercakup oleh keterampilan itu seperti tungku kecil, suhunya tiba-tiba naik, asap hitam memenuhi langit, dan keruh. Ratusan serigala peledakan bergegas ke Tang Yi menanggung beban, ditelan oleh magma dalam sekejap mata, dan nyala api menyerang bolak-balik, dan tubuh yang kuat tidak dapat diubah menjadi abu terbang, dan bahkan tulang-tulang tidak ditinggalkan. Pohon-pohon besar runtuh di bawah sengatan keras, dan akhirnya terbakar menjadi abu oleh nyala api. Pemandangan, seperti neraka, penuh dengan warna merah, dan udara panas memiliki aroma terbakar yang kuat. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Retakan di tanah ditutup, magma meleleh menjadi genangan air jernih dan mengalir ke bumi, dan nyala api menjadi lebih kecil dan menjadi segumpal asap biru. Jika ada lapisan tebal arang hitam di tanah, masih ada suhu panas berapi di udara, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hai. Adegan di depannya, bahkan Tang Yi, penciptanya, tidak bisa menahan napas. Rerumputan yang ramai di depannya telah dikosongkan, belum lagi serigala angin, bahkan rerumputan lebat dan pohon-pohon besar yang semula tumbuh di sini semuanya telah berubah menjadi abu terbang, dan tidak ada yang sangat menakutkan. Teknik finishing ini. Tidak heran harganya 10 poin God of War. Dengan semangat terpana, Tang Yi terkejut dengan serangkaian permintaan yang terputus-putus. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh serigala monster tingkat pertama dan mendapatkan 50 poin pengalaman. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh serigala monster tingkat pertama dan mendapatkan 50 poin pengalaman. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh serigala monster tingkat pertama dan mendapatkan 50 poin pengalaman. Ding. Selamat untuk peningkatan level pemain Tang Yi, saat ini 1 bintang prajurit. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena menyelesaikan 100 pemotongan berturut-turut dan mendapatkan 10 pil kekuatan. Cerita bersambung di bawah ini. Ding, selamat untuk pemain Tang Yi karena menyelesaikan 200 pemotongan berturut-turut dan mendapatkan 10 pil agile. Ding, selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh lebih dari 100 serigala ledakan, dan memenangkan gelar pembunuh serigala.
Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan 5 pil kekuatan. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 5 pil lincah. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 5 pil fisik. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan 5 pil intelektual. Suara pengalaman dalam pikiran saya terus berdering lebih dari 200 kali sebelum berhenti. Tang Yi memandang imbalan yang menyilaukan dalam benaknya, dan dia hampir bahagia dan gila. Keren, sangat keren. Meskipun hanya ditingkatkan satu level, ada sebanyak 30 pil atribut bermanfaat, dan telah mendapatkan seni bela diri tingkat dasar. Pil ini yang secara permanen meningkatkan sifat-sifatnya adalah hal yang baik. Jika kekuatannya telah ditingkatkan ke tingkat tertentu, bukankah itu seperti bermain-main dengan batu? Telah mencapai tingkat kelincahan tertentu, lalu kocok dengan santai, bahkan jika Anda tidak menggunakan latihan, orang lain hanya makan jelaga di belakang pantat Anda. Belum lagi kecerdasan fisik, setiap atribut dapat membawa perubahan kualitatif ke tingkat tertentu. Hanyalah obat ajaib bantu terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda selain meningkatkan. Tang Yi sangat senang, meski merasa tertekan pada 10 poin God of War, dia masih cukup baik. Namun, ketika Tang Yi Zeng sedang bersiap untuk melihat atribut apa dari seni bela diri yang ia peroleh, mutasi terjadi. Sosok perak datang diam-diam di belakang Tang Yi tanpa suara. Pada saat ini, sosok perak itu sedikit membuka mulutnya, dan taringnya yang tajam berkilau tajam dari waktu ke waktu. Rambut perak berdiri menakutkan, seolah-olah mengekspresikan kemarahannya. Mata merah menatap Tang Yi dengan cahaya yang terpancar, dan dari matanya, dia bisa merasakan kebencian mengerikan dan kemarahan yang hebat. Udara tampaknya dipenuhi dengan unsur-unsur horor yang tak terhitung jumlahnya, dan panas yang hebat dan keras yang kebetulan menyatu satu sama lain. Iya, itu adalah Raja Serigala Ledakan, Raja Serigala yang menakutkan. Ketika Tang Yi baru saja menyelesaikan keterampilan finishingnya, ia bersembunyi dengan licik dan bersembunyi. Pada saat ini, ketika Tang Yi sedang dalam proses memeriksa dan menerima hasilnya, dan lalai, dia datang ke punggung Tang Yi. Ini seperti hantu perak, diam dan diam, tanpa mengeluarkan perubahan, bahkan jika terkena genosida, tidak sabar untuk bersiap membunuh Tang Yi dengan satu pukulan. Tujuannya, leher Tang Yi. Bersiaplah untuk menyerang. Cerita bersambung di bawah ini. Serigala angin ledakan terutama didasarkan pada kecepatan, belum lagi tuan serigala seperti serigala angin ledakan, kecepatannya sangat cepat, dan itu juga serangan menyelinap, berkedip, dan bergegas ke jarak yang dapat mengancam Tang Yi. Berjalan seperti angin, bergerak seperti kilat. Raja serigala ledakan seperti tenda perak, mengarah ke leher Tang Yi. Jika Tang Yi masih tidak sadar, orang yang menunggunya di detik berikutnya adalah mati lehernya. Tetapi, secara kebetulan, pada saat ini, suara Sasa Sound terdengar di belakang Tang Yi. Bukan serigala angin, tetapi seseorang datang ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat, menginjak suara daun mati. Mendengarkan suara itu, sepertinya jaraknya masih jauh, tetapi, karena suara yang sedikit ini, Tang Yi menoleh untuk melihat serigala peledakan yang menyerangnya. Persetan. Menusuk. Buang. Cahaya perak menyala, darah berceceran. Chapter 8. Kepala Tang Yi sedikit miring, menghindari pukulan membunuh dari serigala angin, tetapi cakar serigala angin juga meraih pundak Tang Yi. Jubah abu-abu itu tergores dan retak dari belakang ke pundak, memperlihatkan otot-otot cancan kuning Tang Yi, serta luka ramping dan berminyak yang berdarah. Saya selesai. Tang Yixin memiliki ketakutan yang melekat. Jika dia tidak mendengar suara, mungkin Raja Serigala Ledakan hanya membuatnya menjadi tempat yang aneh sekarang. Pada saat yang sama, Tang Yi juga sangat marah, seekor binatang kecil berani melukai aktor hebat yang mendapatkan sistem ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Serangan balik, dia ingin melakukan serangan balik, membunuh binatang sialan ini, biarkan itu menjadi pengalamannya sendiri. Tang Yi mengertakkan gigi, dan telah membangkitkan 10.000 poin kemarahan untuk Raja Serigala Ledakan yang hampir membunuhnya. Matilah.
Melangkah satu langkah, Tang Yi mengangkat tinjunya dan bergegas menuju Raja Serigala Ledakan. Pada saat ini, Raja Serigala Ledakan mendarat, dan melihat Tang Yi menyerang, mulutnya sedikit terbuka. Puf puf puf. Lusinan lampu putih ditembakkan dari mulut Raja Serigala Ledakan dan terbang ke Tang Yi. Cahaya putih berubah menjadi irisan tipis, memunculkan suara memecah langit, yang terdengar sangat menakutkan. Tidak baik. Langkah pantom. Pada saat yang sama ia merasakan bahaya, Tang Yi menjadi inkarnasi, berubah menjadi 4 angka, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, berbahaya dan berbahaya menghindari serangan bila angin. Cerita bersambung di bawah ini. Beberapa bila angin meleset dari sasaran dan menabrak pohon di belakang Tang Yi. Boom! Sebuah pohon besar dengan mangkuk tebal dipotong dan jatuh, menunjukkan betapa kuatnya kemampuan memotong bila anginnya. Untungnya bersembunyi cepat. Setelah melihat ujung pohon besar, Tang Yi menepuk dadanya, diam-diam berbahaya. Raja Serigala Ledakan layak menjadi bos tingkat perak, jika bukan karena ia memiliki langkah hantu, sulit untuk mengatakan apakah bila angin hanya bisa bersembunyi di masa lalu. Namun, bukankah gaya Tang Yi untuk melawan? Bila angin dari Raja Serigala Ledakan telah merasakannya. Pada saat ini, sudah waktunya bagi Raja Serigala Ledakan untuk merasakan kemampuan Tang Yi-nya. Tanah longsor, gunakan siku Anda untuk mengenai musuh dalam pose back-to-back, menyebabkan kerusakan 3 kali lipat pada serangan musuh. Binatang buas, mati. Bergantung pada tanah longsor. Seni bela diri tahap terestrial terbuka, seperti postur gunung yang retak sekarang, Tang Yi melompat keluar dan menghancurkan berat dari udara. Namun, tidak seperti runtuhnya gunung, tangan kirinya memegang bisep tangan kanannya bengkok, sikunya turun, tubuhnya sedikit ke samping, kakinya mengerahkan kekuatan, dan sikunya mengenai serigala angin. Raja Serigala Ledakan baru saja menggunakan skill, yang merupakan tahap of force. Pada saat ini, bahkan jika memiliki kecepatan yang lebih cepat, itu tidak bisa lepas dari tanah longsor Tang Yi. Boom! Saya melihat percikan debu yang besar, dan dalam waktu 3 meter, sebidang tanah luas telah karam. Pada saat ini, siku Tang Yi mengenai bagian belakang Raja Serigala Peledakan, menyebabkan tubuh Raja Serigala Peledakan tenggelam ke tanah, seluruh tubuh berbentuk V, dan beberapa bagian tubuh hancur oleh kekuatan meremas yang kuat. Organ-organ internal, usus, darah terbang keluar, bercampur dengan tanah. Mata Raja Serigala Angin Ledakan terbuka, lidahnya menjulur, dan dia terlalu mati untuk mati. Seni bela diri teritorial sangat kuat. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh monster tingkat kedua Beast Wolf King dan mendapatkan 10.000 poin pengalaman. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena membunuh bos tingkat perak untuk pertama kalinya, menghadiahi senjata Ice Sword. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan Blade of Wind seni bela diri. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan monster tingkat kedua. Ding! Selamat untuk gelar pemain Tang Yi, Wolf Slaughter, maju, berubah menjadi Master Wolf Slaughter. Ding! Selamat untuk peningkatan level pemain Tang Yi, level saat ini adalah prajurit bintang 2. Cerita bersambung di bawah ini. Serangkaian suara pengingat, disertai dengan ledakan kesenangan yang tampaknya menyuburkan jiwa, membuat Tang Yi kecanduan, dan hatinya sangat bahagia sehingga dia baru saja melompat. Big Bang, Big Bang. Ini jauh lebih baik daripada bermain monster. Memiliki banyak pengalaman, dan juga meledakkan senjata. Klik untuk melihat keuntungan. Frost Sword, senjata super legendaris yang ditempa oleh Dewa Air, ditempa dari jiwa es yang sangat gelap di gunung salju musim dingin, memiliki kekuatan es yang sangat kuat, dan dapat menambahkan sejumlah kerusakan es di antara serangan, dengan peluang untuk memicu efek beku. Gunakan level 50. Bila angin, dasar bila angin berbentuk setengah bulan secara instan diarahkan pada musuh, menyebabkan kerusakan pemotongan 100% pada kekuatan pemain. Meningkatkan seiring peningkatan kekuatan pemain. Monster-monster tingkat kedua Nedan, bahan sintetis dan sintetis tersedia untuk dijual. Judul
Master Wolf Slaughter, meningkatkan kerusakan pada makhluk serigala sebesar 20% tambahan. Dapat di-upgrade. Melihat panen satu persatu, Tang Yi senang, tetapi satu-satunya ketidakpuasan adalah bahwa pedang es hanya bisa digunakan pada level 50. Ini adalah ketidaknyamanan terbesar sejak pecah, itu tidak digunakan. Sistem sialan. Berani memuntahkan sistem. Ini membuat penulis iri, benar-benar ingin segera menyeberang, alih-alih Tang Yi, menjadi protagonis sistem. Tapi dia senang bahwa dia memiliki skill serangan jarak jauh tambahan, dan juga memiliki efek pasif tambahan kerusakan 20% pada makhluk serigala. Keahlian ini luar biasa. Bos besar seperti apa serigala yang akan Anda temui di masa depan, seperti apa Raja Serigala ledakan hari ini, maka tidak akan lebih efektif untuk bertarung. Tang Yixi sangat senang, sangat puas dengan panen hari ini. Saya hanya berpikir itu ditinggalkan. Weh. Suara yang terdengar di kejauhan akhirnya semakin dekat, dan menjadi lebih jelas di telinga Tang Yi. Sepertinya Tang Yi akan tiba. Seperti Tang Yi dengar sebelumnya, itu adalah suara seseorang menginjak daun-daun gulma yang mati. Dengarkan suaranya, sekitar 4 atau 5 orang datang. Tang Yi menunggu orang-orang datang. Dia sangat berterima kasih kepada orang-orang ini. Jika mereka tidak membuat suara sebelumnya, mungkin dia akan kembali ke Sitian dan mati di tangan Raja Serigala Angin Tinggi. Sangat menyedihkan bahwa pemenang sistem generasi meninggal di tangan monster kecil. Akan mati, tetapi juga di tangan Dewa Perang dan Beastmaster. Yuk, gagak mulut. Desing. Beberapa tokoh menggunakan teknik tubuh canggung, dengan bantuan elastisitas pohon besar, dan akhirnya muncul dalam visi Tang Yi dalam beberapa lompatan. Cerita bersambung di bawah ini. Benar saja, ada total 5 orang yang datang ke sini, semuanya ada di punggung mereka, sangat ganas. Di antara mereka, pemimpin orang kuat di Xing Yi memancarkan napas terkuat. Orang ini adalah prajurit bintang 9 yang dikirim oleh Tang Fangzu, Tang Laoba. Salah satu orang yang dibawa oleh Tang Laobai adalah pelacak utama. Seorang pria dan lainnya mengejar jejak petunjuk dan datang jauh-jauh ke hutan Feng Yue. Mereka tidak percaya bahwa Tang Yi, limbah yang tidak bisa diolah, berani datang ke hutan Feng Yue di malam hari. Ini luar biasa. Chapter 9. Pada awalnya, Tuan Tang berpikir dia telah melakukan kesalahan dan curiga dengan petunjuk ini, tetapi dia lebih memilih melepaskan Tang Yi daripada membunuh 3.000 secara tidak sengaja. Namun, mayat monster dan binatang buas yang muncul di sepanjang jalan telah membuat jantung Tang Laoba mundur, dan saya pikir itu pasti sebuah kesalahan. Tang Yi adalah sampah yang tidak bisa diolah. Bagaimana mungkin membunuh monster dan memasuki hutan Feng Yue sepanjang jalan? Bukankah ini lelucon? Tetapi ketika mereka pindah untuk sementara waktu, mereka mendengar suara keras dan fluktuasi kekuatan yang kuat. Ini membuat Tang Laoba memutuskan, apakah Tang Yi atau tidak, mereka semua akan datang dan melihatnya. Setelah tiba di kejadian itu, mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Orang di depannya adalah Tang Yi. Tidak hanya itu, tetapi Tang Yi di depannya tampak seperti pertempuran, pakaian di tubuhnya compang camping, dan wajahnya hitam. Selain itu, di tubuh Tang Yi, ada area hitam hangus besar, tidak ada apa-apa di daerah itu, gulma, pohon, atau batu, tidak ada, hanya lapisan tebal. Warnanya hitam. Yah, kelihatannya abu-abu arang. Di belakang Tang Yi, ada lubang dalam yang melingkar, makhluk perak yang tidak dikenal berbaring di lubang, tidak lagi bernapas. Pemandangan ini hampir buta dengan mata anjing titanium mereka dengan ratusan K. Ini benar-benar pemborosan bahwa 7 tuan muda mereka ingin membunuh Tang Yi. Kaisar Tang ke-8 tidak yakin. Apa kamu Tang Yi? Tang Laoba bertanya dengan ragu. Meskipun penampilan orang-orang di depan mereka adalah 8%, 90% mirip dengan Tang Yi, tidak jelas di malam hari, dan mungkin bukan Tang Yi. Lagi pula, Tang Yi adalah limbah yang tidak dapat diolah. Ini adalah hal yang terkenal. Dan yang satu ini, memancarkan napas yang mengerikan di sekelilingnya. Sangat kuat. Setidaknya antara dirinya dan miliknya sendiri.
Bagaimana orang seperti itu menjadi Tang Yi? Cerita bersambung di bawah ini. Iya, aku Tang Yi, kan? Tang Yi menepuk-nepuk tanah di tangannya dan tanpa sadar menamparkan wajahnya. Sungguh Tang Yi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tang Laoba meledak dalam hatinya dan kaget untuk berbicara. Butuh waktu lama bagi Tang Laobai untuk merengut wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, tidak disangka, aku tidak menyangka Tuan Tang Yi kita menyembunyikannya, dia masih seorang tuan. Jadi banyak dari kita yang benar-benar tertipu olehmu, mungkin, Tang Jiushuang sudah ada di tangan Anda. Oh, apakah kamu lelaki tabut Tang? Mendengar Tang Laoba mengatakan ini, Tang Yi langsung mengerti bahwa orang di depannya adalah musuh, bukan teman, dan rasa terima kasih hatinya atas rahmat yang baru saja menyelamatkan hidupnya menghilang. Orang-orang ini ternyata Tang Fangzu yang mengirimnya untuk bunuh diri, tetapi mereka tidak berharap untuk menyelamatkan hidup mereka. Itu benar-benar kelahiran kembali surga dan balas dendam. Penjahat Tang Laoba, aku telah melihat Tuan Tang Yi. Tang Laobai melengkungkan tangannya dengan munafik. Ketika dia melihat Tang Yi, dia sudah menyimpulkan bahwa Tang Yi telah membunuh Tang Jiuxiang, jadi setelah kemunafikan, dia bertanya dengan tajam. Tao, saya ingin bertanya pada Tuan Tang Yi, di mana Anda menyembunyikan tubuh Tang Jiushuang? Apakah Anda tahu bahwa membunuh anak-anak Tang tanpa alasan adalah kejahatan serius? Hehe, Tang Yi mencibir dan berkata, adalah kejahatan membunuh anak-anak keluarga Tang. Lalu aku bukan anak keluarga Tang. Bagaimana dengan masalah bahwa dia datang untuk membunuhku? Tidak mungkin, Tang Jiushuang adalah seseorang. Aku tahu bahwa jika kamu adalah putra keluarga Tang, bagaimana mungkin dia berani berurusan denganmu? Bahkan jika kamu melakukannya, itu adalah lelucon, dan kamu membunuhnya, kamu kejam terhadap keluarga yang sama, tekan Tang Jiajia memerintah, siapapun yang seperti ini memiliki hak untuk memenggalnya di tempat. Tang Laoba menyipitkan matanya dan berkata zen-zen dengan fasih. Tuduhan Tang Yi membunuh anak-anak keluarga Tang telah menjadi mutilasi terhadap klan sesamanya. Kemampuan untuk membalikkan yang benar dan yang salah ini berada di luar jangkauan Tang Yi. Ini konyol. Tangan Tang Jiuxiang-nya paling banyak bercanda. Lalu aku memotong kepalamu, dan aku juga bercanda, mengapa kamu menyalahkan? Tang Yi dengan jijik membalas. Tidak peduli apa, itu adalah fakta bahwa kamu membunuh keluarga yang sama. Aku punya hak untuk membunuhmu di tempat. Sudah dihukum. Tang Laoba benar dan menginspirasi, Tang Yi ada di mulut Tang Laoba saat ini, tidak peduli seberapa berdalih, kejahatan pembunuh yang terbunuh telah dikutuk. Tentu saja, Tang Yi tidak bisa menyerah, mendengus, dan terus melawan, katakan aku kejam pada ras yang sama. Oke, kalau begitu aku bertanya padamu, mana di matamu yang melihatku membunuh Tang Jiuze? Tolong beri bukti. Kamu. Tang Laobai membeku, tiba-tiba Tang Yi begitu tak tahu malu, berkata dengan marah, kamu mengakuinya sendiri, saudara-saudara di belakangku sudah mendengarnya, semua orang bilang, bukan. Iya. Beberapa orang di belakang Tang Laoba merespons dengan koordinasi. Cerita bersambung di bawah ini. Bagaimana dengan buktinya? Tang Yi mengulurkan tangannya, dan dewa tua itu ada di sana, tidak takut sama sekali. Dalam pandangan Tang Yi, orang-orang ini akan segera menjadi pengalamannya. Namun, sebelum itu, dia harus berdiri untuk kesalahannya, kalau tidak dia akan memiliki jerawat kecil di hatinya. Bukti. Nyonya Tang menjadi tidak sabar. Dia tetap ingin memalingkan wajahnya, dan kemudian membunuh Tang Yi. Apa yang dia katakan bukan bukti. Buktinya, saat kau mati, yang kukatakan adalah bukti. Dengan mencibir, Donald Eid melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk tangan beberapa orang asing di belakangnya. Meskipun Tang Yi tampaknya memiliki kekuatan saat ini, seberapa besar Tang Yi, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, seberapa besar kekuatan yang dia miliki. Tapi dia adalah prajurit bintang 9, dan dia akan takut pada bayi yang masih basah. Jadi jangan buang waktu Anda, balikkan wajah Anda. Yo, tapi aku hanya ingin keras, oke, aku melihatnya, kamu punya kemampuan untuk membunuhku di tempat. Tang Yi mencibir dan memandang Tang Laoba dan yang lainnya dengan jijik. Tang Yi tidak menganggap orang-orang ini serius sama sekali.
Informasi yang diperoleh dari teknik mata langit, orang-orang ini, serta budidaya 4 dan 5 bintang prajurit, Tang Laoba paling kuat, tetapi hanya prajurit bintang 9. Dan Tang Yi. Pada titik ini telah mencapai tahap pembagian perang, dan mencapai tingkat divisi perang 2 bintang, bagaimana bisa Tang Laoba dan yang lainnya dapat membandingkan? Ada perbedaan besar antara kedua sisi, langit rata-rata, kekuatannya sangat berbeda, dan tidak terukur. Dia melarikan diri dengan 4 mata angin dan terbang ke 4 orang asing yang datang. Semua gerakan, jadi angin sepoi-sepoi, seolah melakukan hal sepele. Puf 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 puf. Dalam sekejap, cahaya putih menyala, dan hanya 4 suara tumpul yang terdengar. Keempat orang asing itu tidak punya waktu untuk berteriak, dan bila angin melewati tubuh mereka. Pada saat ini, waktu seperti keheningan. Orang-orang asing yang melewati cahaya putih tetap tidak bergerak dan terus berjalan maju. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup. Garis darah muncul pada 4 orang berbentuk penampilan yang dilewati oleh cahaya putih, kemudian, tubuh dipisahkan dari tempat garis darah muncul, dan kemudian jatuh ke tanah. Semua dibagi menjadi 2 bagian dan mati. Chapter 10. Di pihak Tang Yi, sebuah prompt terdengar dan saya menerima pengingat untuk mendapatkan hadiah 4 poin pengalaman. Dan di sini adalah Donald. Melihat bahwa keempat tangan dipotong setengah oleh Tang Yi menggunakan cara yang tidak diketahui dalam sekejap mata, dan sepertinya Tang Yi masih melakukan apapun yang dia inginkan. Kulit kepala Tang Laoba menggelitik untuk sementara waktu. Cerita bersambung di bawah ini. Kekuatan semacam ini yang bisa ia tolak. Anda tahu, dia membawa orang-orang ini, tetapi mereka semua adalah prajurit bintang 7. Anda dapat membunuh 4 prajurit bintang 7 dalam hitungan detik, jadi kekuatan apa yang harus Anda capai? Mungkinkah Tang Yi telah memasuki tahap divisi perang? Salah perhitungan. Tang Laoba memandang Tang Yi dengan kilau matanya. Pada saat ini, Tang Yizeng menatapnya dengan senyum. Hati Tang Laoba berdenyut dan kakinya melunak, dan dia hampir jatuh berlutut. Tuan Muda Tang Yi, bawahannya mungkin telah salah paham. Dengan karakter Tuan Muda Tang Yi, bagaimana? Bagaimana Tang Zhouxiang bisa terbunuh? Mulut Tang Lao bergetar, dan pidatonya tidak menyenangkan. Anda harus tahu bahwa dia masih sangat fasih sebelumnya, dan dia benar, dan semua hitam bisa dikatakan putih. Tang Yi mencibir dan berkata dengan sengaja, tapi, aku benar-benar membunuh Tang Zhouxian, apa yang harus aku lakukan? Tuan Tang Yi membunuh Tang Zhouxie, itu sebabnya dia menyalahkan dirinya sendiri, dia harus membunuh. Tang Laoba segera menjawab dengan janji. Jelas, kali ini bukan kejahatan terhadap ras yang sama. Tang Laoba pada saat itu dipenuhi dengan kemarahan, sama seperti Tang Zhouxie berhutang jutaan padanya. Anjing yang baik. Oh, jadi aku tidak bersalah. Tang Yi menganggapnya menarik dan melanjutkan. Ya, tidak bersalah, bawahan tidak tahu Taisan, menangkap orang yang salah, dan membayar hukuman pada Master Tang Yi. Para bawahan akan pergi, jadi mereka akan pergi ke Tang Jiu untuk menyelesaikan rekening, bahkan dirugikan Tuan Tang Yi. Tao Laoba berkata, dia buru-buru mengangkat kakinya dan berjalan, sambil berjalan sibuk, memberi hormat pada Tang Yi, berharap Tang Yi akan membiarkannya pergi. Mencari diskon Tang Jiu. Tang Yi kaget. Tang Zhouxiang ada di prefektur, Anda pergi ke prefektur untuk menemukannya menghitung. Mendengar pidato Tang Laoba dengan panik, Tang Yi berpikir itu benar-benar lucu. Bukankah Anda mengatakannya sekarang, apakah itu dibenarkan? Sekarang dia akan menemukan orang mati untuk menyelesaikan akun. Bukankah otak ini kram sampai mati? Berikut adalah 5 bilah angin yang dibuang, Tang Yi tidak melihatnya, berbalik dan pergi, terus berjalan jauh ke dalam peningkatan Feng Yue Forest Daguai. Untuk Tang Fangzu, penggagas masalah ini, akun ini akan dihitung lagi dan lagi. Anjingmu, aku akan membunuhmu lebih dulu. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi tidak berbalik lama sebelum teriakan terdengar, lalu diam, hanya menyisakan bau berdarah di udara. Di dunia, tidak ada orang seperti Donald Eid. Ruang tamu Tang.
Tang Haotian, penatua keluarga Tang, duduk di atas bersama para tetua kepala sekolah. Di bagian kiri bawah mereka adalah generasi muda yang luar biasa. Namun, masih ada satu orang yang bisa duduk bersama para tetua. Gadis cantik, Tang Lian. Anehnya, semua orang tua dan jenius Tang diam dalam hal ini dan tampaknya menyetujui metode duduk ini. Di sisi lain Tang Haotian, ada tamu dari keluarga Tang yang perlu disambut dengan hangat kali ini, tamu dari keluarga Sangguan di wilayah utara. Salah satu lelaki tua berambut abu-abu dan berusia lebih dari 60 tahun. Jubah putih bersih, putih dan rapi. Seluruh orang itu bercahaya dan tersenyum, dan sepasang mata kecil berkelebat dari waktu ke waktu. Di sebelah lelaki tua itu duduk seorang lelaki dan seorang wanita, keduanya berusia kapulaga. Lelaki itu tampan, mengenakan jubah putih yang sama dengan lelaki tua itu, dan temperamennya berdebu. Kecantikan wanita itu, fitur wajah yang halus, sepasang kelembutan mata seperti air, rambut panjang, sedikit kesedihan di antara alis, siapapun yang melihat memiliki keinginan untuk membantunya. Terlihat juga tingkat bencana ke negara dan orang-orang. Jika dia dibandingkan dengan Tang Lian adalah kecantikan yang tidak bersalah, tetapi gadis muda ini adalah keindahan kelembutan, keduanya sama, mereka memiliki level yang sama. Tidak ada keraguan bahwa ketika Tang Lian diam tanpa menunjukkan tepi yang tajam, pria dan wanita ini adalah protagonis dari seluruh aula, bersinar. Generasi muda keluarga Tang sekarang memusatkan perhatian mereka pada sepasang pria dan wanita ini. Murid-murid perempuan melemparkan alis mereka pada laki-laki, dan murid laki-laki melihat bunga persik dari mata perempuan, mengeluarkan air liur. Terutama Tang Fang, cucu tujuh tetua, memandang wanita yang lembut itu, dan seluruh orang terpana, menelan lagi, dan tampaknya terpesona oleh pesona, dan keinginan yang tidak diketahui telah menyebar di sekujur tubuhnya. Dia tidak sabar dan tidak bisa membantu bergegas untuk menempatkan wanita lembut di tempat. Batuk. Penatua Tang Jiaqi melihat bahwa generasi mudanya tidak memiliki konsentrasi, bahkan batuk 2 kali, dan wajahnya jelek. Patriark Tang, mari kita berkumpul bersama, aku tidak tahu apakah kita bisa. Orang-orang Junmei tidak suka perasaan diawasi ini. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Anda melihatnya, kelompok babi ini bahkan memiliki hamazi. Melihat wanita lembut di sampingnya, ini benar-benar tak tertahankan. Ini, Tang Haotian ragu-ragu sejenak dan melihat keluar dari aula. Xindao, Tang Yi, dia dengan jelas mengingatkannya untuk menerima tamu hari ini dan memintanya untuk mempersiapkan diri dengan baik, tetapi dia tidak kembali sampai sekarang. Patriark, semua orang ada di sini, siapakah yang harus kita tunggu? 7 tetua ragu-ragu untuk melihat Tang Haotian dan bertanya. Pada saat ini, Tang Haotian belum berbicara, dan Tang Lian, yang diam, berkata dengan ringan, saudara Tang Yi belum datang. Orang yang sangat cantik. Melihat Tang Lian berbicara, mata pria tampan itu menunjukkan sentuhan cahaya, tetapi dengan satu tatapan, dia kewalahan oleh kecantikan Tang Lian. Jika dia tidak takut pada wanita yang tidak puas di sebelahnya, dia harus membuka matanya dan memandang Tang Lian dengan hati-hati. Tang Lian belum berbicara sebelumnya dan tidak mencolok, meskipun dia duduk bersama para tetua, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Mendongak saat ini dan menjawab dengan ringan, semua tepi tajam yang tertahan semua terpancar keluar, dan wajah cantik jatuh di mata semua orang, dan itu indah. Namun, meskipun keindahan itu adalah keindahan, keindahan itu menyebutkan laki-laki lain di depan lelaki lain, yang membuat orang cemburu dan tidak puas. Sebagai contoh, Tang Yi selalu menganggap Tang Yi sebagai duri di mata. Tang Yi, kenapa kita menunggu Tang Yi? Tidak ada Tang Yi hadir di keluarga Tang kita, dan dia tidak memenuhi syarat untuk hadir karena budidayanya. Mengapa dia harus menunggunya? Tang Fangzu menyatakan ketidakpuasannya, tetapi ketika di hadapan Tang Haotian, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Hal-hal seperti berteriak limbah Tang Yi. Anda dapat berteriak secara pribadi. Semua orang tidak bisa mengatakannya, tetapi Anda tidak bisa melakukannya dengan jelas. Lagi pula, Tang Yi selalu menjadi putra tunggal kepala keluarga Tang. Bahkan jika itu limbah, namanya ada di sana.
Kakakku Tang Yi juga putra Paman Tang. Kenapa dia tidak memenuhi syarat? Meskipun kakaknya Tang Yi tidak berpartisipasi dalam pertemuan besar dan kecil keluarga Tang di masa lalu, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan berpartisipasi di masa depan. Selain itu, kakaknya Tang Yi pasti akan datang hari ini, jadi kami ingin dia harus menunggu sebentar. Bagi yang lain, Tang Lian tidak bisa berkata apa-apa, tetapi untuk Tang Yi, Tang Lian akan muncul dengan keras kepala di hatinya, sama seperti dia berani berdiri di depan Tang Yi tadi malam, menghalangi pedang Tang Yi. Bersambung, nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.